menuju. Guys, ya lo tahu kan gimana di channel gue suka banget ngomongin sepatu-sepatu yang gue nilai itu underrated. Artinya menurut personal gue itu keren, tapi dia nggak banyak diberitain, nggak banyak diomongin, tapi ada sepatunya dan ada di sini di Indonesia gitu. Itu salah satu hal yang gue senengin sih, dan cukup jadi alasan untuk gue bikin channel ini gitu. Kasih tahu bahwa ini ada sepatu keren ya, yang mungkin jatuhnya lebih ke personal taste gue sebetulnya gitu. Ya gue anggap itu keren. Worth to invest or not, gue nggak tahu. Is it good looking? Pantas lo pakai atau enggak? Mudah-mudahan gitu ya. Tapi berhubungan sama itu, kali ini di episode ini gue mau ngebahas lagi soal sebuah sepatu yang, dan brand sih sebenarnya, yang menurut gue underrated. Dia ada di Indonesia, bukan brand lokal ya, tapi mungkin karena harganya juga bukan harga yang murah gitu, nggak banyak diketahui orang gitu. Jadi gue beberapa kali nge-review brand ini. Sekarang gue mau nge-review lagi, gue mau ngambil barangnya ya. Kebetulan ada di sebuah sneaker retailer di Bilangan Jakarta Selatan, Pacific Place. Oke. Dan sebelumnya, welcome back to The Sneakers. Tadi dia, oke, so finally back on the studio ya. Dan sebelum gua mulai ngomongin sepatunya, ada sesuatu yang melewat dulu ya guys. Teman-teman tahu kan gimana studio ini, kalau teman-teman ikutin di Instagram ataupun di sosial media lainnya, adalah tempat bekerja gua sehari-hari, dan gua selalu ngeset tempat bekerja gua senyaman mungkin ya, karena ya most of the time work from home, dan agar bisa produktif ya harus dibuat senyaman mungkin. Dan salah satunya adalah, teman-teman tahu biasanya gua selalu pakai pengharum dalam ruangan, dan teman-teman bisa lihat ya di sini biasanya warnanya hitam, tapi ini berubah sekarang ya. Ini, nah gue mau ngambilin ya. Gue sebelumnya terima kasih banget sama Homes of Humans ngirimin sebuah, ini ibaratnya teaser ke Reed Diffuser. Reed Diffuser itu apa? Reed Diffuser itu pewangi yang seperti ini ya. Teman-teman mungkin pernah dengar HMNS atau Humans ya. Mereka yang biasa memproduksi parfum itu, sekarang mereka bikin sebuah cabang baru. Cabang men, kayak olahraga ya. Ini namanya adalah Home of Humans, dimana perfumerinya atau keahlian mereka dalam mewangian itu sekarang masuki juga ke area living gitu ya. Kayak gua ini, teman-teman udah tahu banget, gue pernah juga ngebahas tentang parfum di video gua, kemudian gua bikin room tour, gua pernah ngasih tau juga gimana sih cara bikin ruangan senyaman mungkin, dan salah satunya adalah dengan Reed Diffuser seperti ini. Ini memang setiap kali masuk ke dalam ruangan jadinya wangi banget, karena ya ini Reed Diffuser ini memenuhi aroma satu ruangan langsung ya. Dan ini gue dikirimin oleh Home of Humans ya, yang isinya adalah 140 mili ya. Banyak banget yang DM gue penasaran tentang ini ya, ini baunya seperti apa kalau gue harus membahasakannya ke kalian ya. Ini baunya kayak teh, seger banget baunya. Dan Home of Humans udah bisa di PO mulai tanggal 22 Februari ya. Jangan lupa, jangan sampai ketinggalan. 250.000 kalian dapat 140 mili botol yang menyegarkan seperti ini. Langsung bikin ruangan kalian nyaman, dan gue rasa bisa jadi maksimal untuk kalian yang work from home supaya tetap produktif. Oke, so itu aja ya. Jangan lupa follow Instagram ya, seperti yang gue tulis di bawah ini. Dan yuk kita bahas sepatunya. Oke, so di sini udah ada gua pegang sebuah box Y3 ya. Buat teman-teman yang belum tahu, Y3 itu adalah kepanjangan atau kependekan dari Yohji Yamamoto dan Adidas gitu. Y for Yohji, 3 for Adidas, sebuah brand kolaborasi yang udah didirikan dari tahun 2003 dan masih berlangsung sampai sekarang. Salah satu anak brand Adidas yang masih bertahan lama banget gitu guys. Oke, ini gue pertama kali ngeliat sepatu ini di websitenya Invincible, langsung gue minta izin untuk review, dan thank you banget Invincible sebelumnya udah boleh meminjamkan gue sepatunya untuk gue review, karena gue pengen ngasih lihat ke kalian sebenarnya ada sepatu-sepatu underrated yang lo mungkin nggak sama orang ketika lo makainya, tapi lo mesti tahu dan mungkin lo belum tahu gitu. Gue seneng banget ngebahas underrated shoe, mungkin ya ini yang bedain channel ini sama channel yang lainnya ya. Dan oke, teman-teman pengen tahu kalau ini hitungannya sebenarnya designer shoes, luxury shoes, dalamnya seperti apa. Oke, ini tuh, ini boxnya kayak solid box gitu loh, bukan box yang bisa lo lipat ya. Oke, kemudian ini teman-teman akan mendapatkan dust bag untuk nyimpen sepatunya ya. Jadi dust bagnya dapat sepasang dengan logo Y3, bahannya tuh lembut banget kayak silk sutra gitu, sangat-sangat amat lembut. Kemudian lo dapat juga extra lace ya, extra lace tuh.
Oke. Extra lace dan ini tagnya. Oke guys, di sini juga ada kartu yang menegaskan bahwa sepatu ini bukan sepatu performance. It's a designer shoes, hanya bentuknya saja yang mirip dengan performance shoes, tapi lo nggak bisa pakai untuk perform, untuk lari, untuk olahraga, nggak bisa. Ini adalah sepatu designer yang look atau fashion over function, kurang lebih kayak gitu ya. Gokil ya kalau sepatu luxury itu dalamnya isinya macam-macam. Oke guys, dan kita langsung lihat ya sepatunya. Hop, iya, ini dia Adidas Yohji Yamamoto Shiku Run Y3 Shiku Run. Gokil ya, enak banget. Shape-nya nih shape sepatu lari, tapi materialnya super premium ya. Kita langsung aja ke material sepatunya. Di sini, oke, midsole-nya tuh very aesthetically clean ya. Menurut gue suka banget. Ada bagian hitamnya ditumpuk ya. Oke guys. Kemudian ini ada beberapa material. Dia pakai kayak leather yang kasar gitu ya. Oke. Dan ini kayak pakai nylon tembus pandang, di mana dia menegaskan ada logo three stripes-nya di sini. Tapi kalau lihat ke bagian dalamnya, three stripes-nya lebih jelas karena warnanya warna hitam ya. Ada tali-tali tambahan di sini. Ini buat desain accent aja, bahasa desain aja. Ada fuse untuk nyembunyiin jahitannya ya. Lacesnya ini pakai wax lace yang kaku seperti ini tuh ya, jadi nggak yang lemes gitu guys. Dan tangga sendiri itu kayak dari bahan karet ya. Ada emboss Y3 dan di bagian dalam tangga tuh kayak leather yang empuk banget. Ada pull tab di sini, bahannya leather juga ya. Dan outsole-nya tuh ada logo Y3 yang berwarna merah dengan ini spike, jadi kayak sepatu lari zaman dulu sih, ada kayak spike-spike kayak gitu. Ini warnanya hitam. Gue demen nih kalau kayak gini, jadi dibersihinnya gampang gitu ya. Itu sih, dan yang paling menarik dan yang lo bisa tahu dari sebuah luxury shoes atau dress shoes itu dress sneakers ya. Dia inline-nya tuh pakai leather dan sock linernya atau insole-nya itu juga leather. Jadi ini kayak semacam bahan apa ya namanya? Gue nggak bisa copot sih sebenarnya. Ini ortholite tapi dilapis lagi sama leather. Jadi rasanya tuh premium banget, dan sepatu ini tuh nggak tight sama sekali ya. Gue true to size di sepatu ini, tapi rasanya roomy banget. Nah, kalau misalnya lo turunin ke size tengah di bawah size lo, itu akan jadi sempit banget. So, menurut gue tetap true to size di sepatu ini supaya kalian bisa punya space untuk, ya toh kan bukan sepatu performance juga ya, jadi nggak perlu tight. Lo pakai kaos kaki tebel juga nggak masalah. Dan ini pull tabnya bos, pull tabnya leather, bagus banget, gila, asli Jack. Gokil. Dan ini ada kayak semacam karet di sini di talinya nih, untuk ini bahasa desain aja sebetulnya. Gitu sih yang bisa gue ceritain dari bahan sepatunya. It's a very well made luxury sneakers ya. Kenapa gue bilang luxury sneakers? Karena ini itu adalah turunan dari luxury brandnya Adidas dan Yohji Yamamoto Y3, dan harganya juga nggak murah. Ini harga retail adalah 7 juta rupiah. 7 juta rupiah untuk sebuah sepatu yang underrated. Menurut gue ini gimana lo menyikapinya? Lo mau terlihat hype atau lo mau ngambil satu quality tapi yang lain nggak ada yang bisa samaan sama lo, itu opsi lo, nggak ada yang salah. Bagaimanapun ya pilihan lo sendiri gitu. Tapi kalau gue kan memilih sepatu ini sih, cuman itu mahal banget men ya. Tapi ada harga ada barang. Oke guys, gue suka banget siluetnya karena gue rasa tren kedepannya tuh akan menjadi tren sepatu lari kayak gini. Sakai dari Jepang juga pakai siluet sepatu lari, kemudian Nike yang Warachi juga pakai siluetnya. Warachi kan sepatu lari, jadi kayak sepatu lari akan menjadi tren kedepannya ya. Kalau teman-teman punya referensi kayak brand-brand luxury kayak Alexander McQueen, juga dia tuh ngambil luxury siluetnya tuh kental banget di dalam sepatu-sepatunya. Jadi ya seperti itu sih guys ya. Kalau kalian punya budget dan kalian pengen terlihat beda sama yang lain ya, dan kalian nggak masalah untuk tidak memakai hype shoes, tapi yang penting itu adalah quality, it's designer shoes, it's also from a sneaker brand yang terpercaya, gue sangat menganjurkan lo cop sepatu ini sih. Ini the best banget asli. Kang Somai lewat lagi. Kenapa tiap gue syuting ada tukang somai ya men? My god. Oke, dan teman-teman bisa ngedapetin ini di Invincible ya, retailer asal Taiwan yang bercabang di Pacific Place Mall lantai 4 ya. Hanya mereka yang sekarang masukin Y3, yang lainnya nggak ada. So jangan lupa follow Instagram mereka ya. Thank you banget Invincible udah ngebolehin gue untuk nge-review sepatu ini. Jangan lupa follow Instagram gue @adityaLogy4dailyfit. Tinggalin komen menurut kalian bagaimana sepatu ini di comment box di bawah ya. Jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya supaya kalian tahu ada video baru apa dari gue. Dan kira-kira begitu aja dari gue, Anugrah Aditya, dan jangan lupa tinggalin komen, please, supaya kita sama-sama belajar. Oke guys, itu aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya dari The Sneakers. Bye guys.